pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Doni Aldo Samuel Siahaan. Saya adalah salah seorang dosen di program studi S1 Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan mata kuliah entomologi yang saya ajarkan di kelas. Sebagai dosen program studi S1 Biologi, saya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah entomologi adalah mata kuliah pilihan yang diambil oleh mahasiswa di semester 6 dengan kode mata kuliah Bio 3211. Kesempatan ini saya akan memaparkan luaran yang diharapkan dan model pelaksanaan perkuliahan pada mata kuliah entomologi. Mata kuliah entomologi ini merupakan mata kuliah yang mempelajari serangga, mencakup berbagai aspek kehidupan serangga tersebut, termasuk dalamnya adalah morfologi, anatomi, fisiologi, ekologi, perilaku, dan klasifikasi, serta mempelajari hubungannya dengan berbagai aspek seperti pertanian, kesehatan, dan lingkungan. Adapun luaran yang diharapkan dari mata kuliah entomologi ini adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan, menjelaskan struktur dan fungsi eksternal, internal dari tubuh serangga. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi keanekaragaman serangga di lingkungan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis pengendalian populasi serangga yang berdasarkan ilmu penyakit hama tanaman dan pengendalian serangga secara alami. Adapun model pembelajaran yang telah kami terapkan di kelas dengan menggunakan model DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery artinya bagaimana cara kita mengantarkan mata kuliah itu melalui metode perkuliahan agar bisa dipahami dan dimengerti oleh mahasiswa. Interaction berarti kita melakukan interaksi baik antara kita dengan mahasiswa selama pembelajaran dengan cara bertanya atau diskusi, atau juga interaksi antara sesama peserta kuliah atau mahasiswa dalam bentuk diskusi kelompok. Dan yang terakhir, assessment adalah bagaimana cara kita memberikan tugas yang dapat menganalisis dan mengevaluasi pemahaman mereka dari materi yang sudah kita berikan. Strategi pembelajaran yang kami lakukan di sini adalah dengan cara yang pertama mengulas kembali apa yang sudah mereka pahami sebelumnya dari pertemuan yang lalu menghubungkan materi tersebut dengan apa yang akan mereka bahas pada pertemuan perkuliahan saat ini. Kemudian, kami memberikan contoh kepada mahasiswa kasus-kasus terbaru yang ada hubungannya dengan materi perkuliahan terkait dengan apa yang kami bahas pada waktu itu, sehingga bisa mereka lihat entomologi ini memiliki dampak bagi kehidupan nyata sehari-hari. Deskripsi materi perkuliahan entomologi ini memiliki beberapa topik. Di antaranya, yang pertama, hubungan Filoarthropoda dengan kelas insekta. Yang kedua, perkembangan evolusioner serangga. Yang ketiga, struktur dasar tubuh serangga bagian eksternal. Yang keempat, struktur dasar tubuh serangga bagian internal. Yang kelima, sistem cerna serangga. Yang keenam, sistem pernapasan. Yang ketujuh, sistem peredaran. Yang kedelapan, sistem ekskresi. 9. Sistem saraf serangga. 10. Sistem reproduksi dan metamorfosis serangga. 11. Ciri ordo Pterygota. Dan 12. Ciri ordo Pterygota. Dan yang terakhir 13. Fungsi serangga dalam kehidupan. Kemudian saya akan menjelaskan capaian pembelajaran program studi yang akan membentuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Capaian pembelajaran program studi yang telah dirumuskan ini akan sesuai dengan target pembentukan lulusan program studi yang akan dibebankan kepada mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan, menjelaskan struktur dan fungsi dari bagian eksternal dan internal tubuh serangga. Capaian pembelajaran kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi keanekaragaman serangga di alam. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa dan melakukan pengendalian pada populasi serangga yang ada kaitannya dengan konsep penanganan hama tanaman dan pengendalian secara alami. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK
Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perbedaan struktur dan fungsi eksternal dan internal antara serangga apterygota dan apterygota. Capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi keanekaragaman serangga dan sifat hidupnya, seperti perbedaan antara hama, serangga penyerbuk, dan serangga predator. Dan yang ketiga, CPMK mahasiswa mampu menerangkan metode pengendalian populasi serangga berdasarkan konsep pengendalian hama tanaman dan pengendalian secara alami. Demikianlah CPL dan CPMK yang akan dideliverikan kepada mahasiswa selama perkuliahan entomologi. Untuk mendukung proses pembelajaran mata kuliah entomologi ini, kami menggunakan media belajar seperti literatur dan jurnal relevan yang dapat dijadikan rujukan untuk membantu mahasiswa memahami topik per topik dari mata kuliah entomologi ini. Demikianlah teknik delivery yang kami lakukan dalam perkuliahan ini. Dalam aspek interaction, kami menggunakan sistem student-centered learning, yang artinya kami menargetkan mahasiswa lah yang berperan aktif sebagai subjek dalam proses perkuliahan, sehingga menghasilkan mahasiswa yang mampu berdiskusi dengan pikiran kritis, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, untuk aspek assessment. Assessment adalah suatu proses dalam mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi perkuliahan sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Dan mahasiswa dapat melihat bahwa penilaian yang saya lakukan dilakukan secara transparan dan objektif. Adapun indikator penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa, yang pertama, project based learning sebesar 30%, case method sebesar 20%, tugas 15%, kuis 5%, ujian tengah semester 15%, dan yang terakhir ujian akhir semester 15%. Demikianlah pemaparan 3 aspek kunci yang saya terapkan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah entomologi yang terdiri dari delivery, interaction, and assessment, atau yang sering disingkat dengan DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas pada mata kuliah entomologi. Selamat menyaksikan. Pagi mahasiswa semua. Pagi, Pak. Kesempatan pagi hari ini seperti yang sudah terjadwalkan, kita akan lanjutkan perkuliahan entomologi kita untuk membahas tentang sistem reproduksi serangga. Dan seperti materi yang sudah saya share sebelumnya, saya sudah baca terkait dengan bagaimana reproduksi serangga ini punya peran penting dalam keberlanjutan populasi. Juga serangga bisa memenuhi jumlah habitat di dalam habitatnya untuk bisa survive. Karena kita pernah singgung, serangga memiliki daya tahan yang cukup tinggi untuk bisa menghadapi perubahan lingkungan, dan eksistensinya di alam itu sangat besar. Dari zaman prasejarah, bahkan lebih tua dari dinosaurus, hingga sekarang tetap eksisten karena kemampuan reproduksi serangga ini. Dan seperti yang sudah kalian baca di bahan saya sebelumnya, bahwasanya serangga ini dengan gaya reproduksinya ini punya manfaat untuk kita, terutama bagi kehidupan manusia. Serangga bertelur, kemudian menghasilkan larva menghasilkan pupa, dan menjadi hewan dewasa. Itu ternyata punya manfaat. Nah, kalau saya tanya sama kalian, apa manfaat reproduksi serangga bagi manusia, terutama dalam segi ekonomi misalnya? Ada yang mau tenang jawab, apa manfaat reproduksi serangga ini terhadap kehidupan manusia, terutama dari aspek ekonomi misalnya? Ya, silakan. Kalau serangga bisa jadi sumber protein payung juga. Benar ya, serangga bisa menjadi bahan pangan alternatif, jadi sumber protein bagi manusia, betul ya. Di Jawa kita tahu serangga itu bisa dijadikan makanan ya. Apalagi yang mungkin kalian tahu, serangga dengan reproduksinya itu bisa bernilai ekonomi untuk kita. Ada yang mau senang jawab? Ya, silakan. Ini Pak, jadi bisa kita lihat dari proses reproduksi maggot. Contohnya kayak maggot itu kan bisa dimanfaatkan, tadi ada sambutan dengan
protein tadi. Jadi maggot ini bisa diproduksi untuk pakan ternak. Tuh ya. Jadi di bidang peternakan, maggot dari larva lalat itu punya peran sebagai bahan pangan atau pakan kita bilang untuk ternak. Kalau di bidang tekstil ada yang tahu? Ya silakan. Benar. Jadi beberapa potensi dari reproduksi serangga itu bernilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia ya, baik dari pakan, pangan, kesehatan ya. Bisa kita dalami di pembahasan ini. Gonad jantannya, tempat terjadinya spermatogenesis ada di dalam folikel testikular ini ya. Jadi ada kumpulan sel yang mendukung proses spermatogenesis yang disebut dengan testicular follicle. Gitu ya. Kita lanjut gambar berikutnya. Nah, seperti ini kita bisa temui pada belalang. Alat reproduksi belalang itu tadi sudah kita lihat ada 2 testis yang menjadi gonadnya. Kemudian di bagian gambar sebelah kanan kalian ini kita lihat ada follicle ya. Ada follicle testis yang kita jumpai ada banyak sel-sel induk yang sedang mengalami spermatogenesis sampai nanti muncul spermatozoa dan akhirnya akan disalurkan lewat vas vaginisnya ya. Secara morfologi inilah gambar dari alat reproduksi jantan. Ya. Ini kalau kita ambil satuannya ada gambar sebelah kanan. Di ada terminal filamen bagian ujung seperti apex atau kuncupnya gitu. Kemudian ada germarium. Ini ya, germarium yang tadi kita sebut mengandung sel-sel induk. Lalu ada vitellarium dan pedicelnya atau batangnya ya. Jadi kalau mereka bergabung ya membentuk kumpulan disebut dengan ovari dan ovari ini akan tadi ya terhubung bermuara ke kaliks atau batangnya tadi. Lalu setelah dari kaliks itu akan terus menurun ke saluran di bawahnya ya. Ada namanya lateral ovidal. Jadi ada saluran telur yang lateral disebut dengan lateral ovidal. Nah, nanti juga di bagian akhir ya, di bagian vaginanya ada spermateka. Nah, spermateka ini akan menerima siapa? Menerima sperma. Mungkin kalian lihat ada aksesori gland misalnya. Ini adalah kelenjar-kelenjar yang mendukung reproduksi atau populasi serangga betina ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang punya pertanyaan tentang serangga reproduksi ini? Kalau tidak ada, coba kita lihat gambar berikut untuk membedakan serangga jantan dan betina, gitu ya. Nah, yang betinanya sebelah kiri dari kalian itu kita lihat spermatekanya terbuka ya, yang siap bisa menerima sperma. Nah, yang jantan juga demikian, ada plak terakhirnya itu yang nanti bisa menyalurkan sperma lewat aideusnya. Kalau di morfologi aslinya seperti ini ya. Pada belalang grasshopper ya, female-nya itu punya ovipositor ya, spermatekanya itu siap menerima sperma, dan juga pada jantannya itu ya ada alat kelaminnya yang bisa dijulurkan untuk melepas sperma. Kemudian ada spirakel ini ya, yang kita tahu sebagai tempat mengambil gas, pertukaran gas pada serangga. Nah, dari apa yang kita bahas ini mahasiswa, kira-kira dengan kita mengetahui reproduksi serangga itu punya kelenjar, punya saluran, kemudian punya proses spermatogenesis, ketika kita diminta ya untuk mengendalikan populasi serangga. Nah, kira-kira serangga tipe apa atau serangga jenis apa yang membutuhkan kontrol atau kendali populasi? Kalau serangga di alam kita lihat itu bebas ya, tidak ada yang mengendalikan. Tapi ada saat atau ada waktu ketika serangga itu harus dikendalikan. Kira-kira serangga tipe apa yang harus dikendalikan populasi? Ya benar ya, ada serangga hama. Serangga apa lagi? Ya, serangga vektor penyakit, ya itu mesti dikendalikan. Tapi ada serangga yang bukan hama,
bukan rekor, tapi secara eksidental bisa mengganggu. Pernah nggak kalian baca, kalian lihat, secara tiba-tiba dia mengganggu? Serangga invasi, betul ya? Bisa serangga yang datang dari spesies luar, kemudian menghabisi serangga asal ya, serangga awal dari habitat tersebut. Atau misalnya pernah nggak kalian baca tentang serangan ulat bulu? Nah itu ya, tiba-tiba ulatnya banyak di pepohonan, jatuh di genteng, berserakan di tanah. Nah, yang seperti itu juga bagian dari ledakan populasi serangga. Sekarang kita coba perhatikan bagaimana proses fertilisasi dan hasilnya berupa dibentuknya telur. Telur yang matang bentuknya beragam, ya, mulai dari bentuk pipi, bulat telur, oval, atau seperti tong hingga bentuk bulat. Kemudian kalau saya tanya ke kalian, pernah mengamati telur lalat? Pernah. Bentuknya seperti apa? Gonjong, betul ya? Warna putih. Mirip seperti nasi, benar, beras ya. Jadi dan biasanya lalat itu melepaskan telurnya bagaimana? Sendiri atau berkelompok? Nah, berkelompok ya. Jadi seperti itulah bentukan beberapa jenis telur dari serangga. Sebagian besar telur terbesar berisi kuning telur atau yolk atau deuteroplasma. Kategori tipe telurnya adalah deuteroplasma. Sitoplasmanya dan intinya hanya menempati bagian kecil dari telur. Kuning telur mengandung karbohidrat, protein, dan lipid. Kira-kira untuk apa fungsinya ini? Kuning telur. Apa kira-kira fungsi kuning telurnya ini? Saudara? Fungsinya itu sebagai sumber energi untuk serangga. Betul, jadi sumber energi bagi serangga yang berkembang di dalam telur itu ya, tepat ya. Dan telur dapat terbungkus oleh dua membran, yaitu membran vitelin, merupakan membran sel telur, dan korion atau kulit telur. Nah ini mirip juga dengan manusia ya. Kalau di manusia, membran vitelinnya itu nanti atau kulit telur menjadi calon sel darah, kemudian korionnya itu menjadi plasenta kalau di manusia. Korion berfungsi seperti kutikula, melindungi terhadap gangguan fisik, penguapan air, dan juga ventilasi atau pernapasan telur. Telur-telur jenis serangga tertentu yang diletakkan di tempat lembab dapat menyerap air dari lingkungan. Jadi desain dari telur serangga itu bergantung pada habitat di mana telurnya akan dilepas ya. Kita lihat gambar telurnya. Nah ini bentuk telur dari belalang daun ya. Jadi bentukannya tidak bulat juga ya, tidak oval, tapi ya seperti apa ya, biji ya, nah, seperti bijian gitu dari telur belalang. Dengan demikian kita sudah melihat ya bagaimana sistem reproduksi serangga, bagaimana telur dihasilkan, fertilisasinya. Sekarang juga saatnya kita untuk diskusi ya. Dari hasil praktikum kita yang lalu, kita telah mengamati bagaimana proses metamorfosis ketika telur dari lalat apa yang kita pakai? BSF ya, Black-shouldered flies. Yang nama latinnya apa? Hermetia ya. Itu kita coba untuk ditanamkan pada media agar telurnya bisa berkembang menjadi larva, kemudian pupa hingga terbentuk imagonya, lalat dewasanya. Jadi mahasiswa, kita sudah bagi untuk pembahasan diskusi per kelompoknya. Kalau kita perhatikan di praktikum kita yang lalu, bagaimana proses perkembangan telur dari lalat BSF, Black-shouldered flies itu, dari tahapan instar pertamanya, telur instar pertama larva, sampai nanti terbentuk larva instar terakhir, masuk ke tahap pupa dan juga menjadi lalat dewasa, sudah kita gambarkan dan sudah kalian lakukan praktikumnya itu di media perkembangbiakan larva dan serangganya. Nah sekarang saatnya saya akan coba tanya dari hasil diskusi dan data yang sudah kalian kumpulkan, bagaimana atau apa yang kalian dapati di tiap tahap perkembangan larva ini. Di kelompok 1 misalnya, saya mau tanya, butuh berapa lama telur dapat berubah menjadi larva
ketika kita menggunakan media awal, yakni tepung dedak. Siapa yang mau jadi wakil atau mau diskusikan dulu juga boleh dalam waktu 2 atau 3 menit, nanti kita akan jawab. Di kelompok 2, saya akan tanya berapa rata-rata kelembaban udara yang kalian dapati dari hasil pengukuran menggunakan hygrometer untuk kelembaban pada fase pertama telur menjadi larva. Berapa kelembaban yang didapat di media tersebut ya. Kemudian di kelompok 3, saya mau tanya berapa hasil pH rata-rata yang kalian dapati ketika melakukan pengukuran di tingkat keasaman media larva dari telur ke larva di media dedak. Kalian boleh diskusikan selama 2 menit untuk ini. Seperti yang juga sudah kita tunjukkan bahwasannya tiap fase ini butuh waktu ya. Butuh waktu dan faktor fisik lingkungan yang mendukung agar bisa terbentuk fase-fase perkembangan serangganya. Baik, sekarang kita coba ulas ya dari apa yang tadi kita sudah lempar pertanyaan ke tiap kelompok. Kita mau dengar jawaban hasil diskusi kelompok ini. Jadi kelompok 1, dari data yang kalian dapat selama pengamatan perkembangan larva PSF, kira-kira ya butuh waktu berapa lama agar telur bisa berubah menjadi larva intas 1? Siapa yang keluarga yang mau jawab? Ya, silakan Mas. Baik, terima kasih Pak. Bisa saya akan menjelaskan mengenai data yang kami dapat mengenai perkembangan larva pada Black Soldier Fly. Jadi pada larva awal itu yang neonates atau larva awal pertama kali tumbuh itu terdapat pada hari ke-6 Pak. Yang dimana substratnya itu masih memakai substrat dedak sampai dia larva ke-1 itu pada hari ke-8. Jadi selang waktunya itu 2 hari. Kemudian sampai dia dari larva kedua sampai larva ke-6, dia itu memakai substrat berupa kulit buah dan sayur itu sampai pada hari ke-22. Bagus ya, berarti tiap perkembangan harinya sudah kalian amati ya. Kesimpulannya, butuh waktu berapa lama dari telur sampai menjadi larva intas 1? 23 hari Pak menjadi Jadi imago. Tapi kalau yang larva sampai intas larva 1-nya intas 1 itu hari ke-8. hari ke? Hari ke-6 ya. Butuh waktu 6 hari untuk perkembangan telur menjadi larva intas 1. Terima kasih. Kita pindah ke kelompok kedua. Gimana hasil pengukuran kelembaban yang kalian dapati selama telur dapat berubah menjadi larva intas 1? Siapa perwakilan yang menjawab? Saya. Jangan Panji. Baik Pak, begini tadi saya menjawab dari hasil pengamatan kami itu rata-rata kelembapan yang didapat itu dari telur ke larva itu kelembapan ruangannya itu sekitar 65%. 65%. Nah itu kalian ukur dengan menggunakan alat apa? Hygrometer. Dan memang yang kalian ukur adalah kelembapan ruangannya ya. Iya. Sehingga didapat nanti dalam bentuk persentase gitu ya. Terima kasih. Nah, kita pindah ke kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana pH yang kalian dapati untuk perkembangan dari telur ke larva intas 1? Baik Pak, izin menjawab. Jadi selama pengamatan kan dilakukan selama 22 hari, 23 hari, yang di hari ke-23 itu udah panen. Jadi ketika substratnya itu masih tidak, belum diganti dengan substrat kulit buah atau sayur, itu pH-nya masih berkisar antara 3,5 sampai 4 Pak. Nah ketika diganti ditambah pakai kulit buah sayur, pH-nya itu bertambah Pak. Itu kisaran 4 sampai 5. Ketika tidak itu masih tergolong asam. Ketika ditambah kulit buah atau sayur, pH-nya berubah, perlahan dia basah. Terima kasih. Jadi dari sini kita dapat gambaran bahwasannya tiap tahap perkembangan larva itu ya butuh waktu dan butuh
faktor fisik lingkungan yang mendukungnya, ya, sehingga nanti didapat perkembangan yang kita inginkan. Terima kasih mahasiswa untuk upayanya dalam menyelesaikan praktikum kita, dan laporannya juga sudah masuk ke saya, dan diskusi ini kita tutup sampai di sini.